Assalamualaikum, sore Oke. dokter. Waalaikumsalam. Cek cek. Dengeran nggak, Mbak? Iya, masuk, masuk dok. Masuk ya. Iya, Oke, sebentar. Oke. Tes tes masuk? oke, masuk, masuk Jelas? dokter. Oh Jelas. ya. Sore dokter. Sore Mbak Desi. Perkenalkan, iya. Jadi hari Mm-mm. ini kita membicarakan topik tentang vaksinasi pranikah ya dok. Di Ya live IG betul. pada kesempatan Ya. sore hari ini. Mungkin bisa Ya. diperkenalkan dokter. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semua ya yang sudah join. Perkenalkan, saya Dr. Ervita dari Klinik Vaksinasi Raisa Sewon. Ya, hari ini saya mau membahas tentang eh, vaksinasi apa aja sih yang diperlukan sebelum menikah. Iya, Betul dok. Oke, iya. langsung saja masuk pada topik kita pada sore hari ini ya dok, tentang Mm-mm. vaksinasi pranikah. Jadi monggo silahkan dokter, bisa dijelaskan untuk sahabat-sahabat yang lainnya. Oh iya, kita ngobrol santai aja ya Mbak ya. Oh boleh, iya, iya Ya, dokter. nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung chat, bisa. Oke, sambil nunggu buka puasa ya. Kameranya sudah Siap jelas dok. belum, Mbak? Sudah, di saya udah jernih kok dok. Oh ya, baik. Sebelumnya vaksinasi apa aja toh yang diperlukan sebelum menikah? Kadang kalau orang-orang mau menikah itu nggak kepikiran ya buat vaksinasi. Pasti yang pertama itu kepikirannya nyiapin gedung lah, catering lah. Padahal ada hal yang lebih penting yang nggak kalah pentingnya juga dari itu semua, bahwa itu vaksinasi. Dan pastikan kalau orang mau menikah itu udah tahu ya tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa pasti udah tahu. Jadi sebaiknya vaksinasi sebelum menikah itu dilakukan paling nggak jarak 6 bulan sebelum menikah. Ya, jadi udah mau 6 bulan nih, kita harus harus sudah memulai vaksin nih. Nah, nanti vaksinnya apa aja yang diperlukan, nanti kita lihat satu persatu ya. Oke, Oke. siap dok. Yang pertama nih, oh ya sebelumnya nih, kenapa sih vaksinasi pranikah itu juga harus istilahnya apa ya diprioritaskan? Karena biayanya juga nggak kecil, tapi manfaatnya juga besar. Jadi benar-benar juga kita harus memikirkan, oh ini untuk biaya pernikahan, ini untuk biaya vaksinasi alias untuk investasi kesehatan mendatang untuk ibu dan bayinya juga. Iya. Jadi yang pertama itu vaksinasi pranikah itu ada 5 ya yang disarankan. Yang pertama vaksinasi HPV, yang kedua itu vaksinasi MMR, yang ketiga itu vaksinasi hepatitis B, terus yang keempat itu vaksinasi TT, terus yang terakhir itu vaksinasi varicella. Mau bahas yang mana dulu nih Mbak? Mungkin kalau yang saya dengar-dengar itu dok, kalau misalkan kita mau Mm-mm. nikah, kan disarankan untuk Mm-mm. vaksin wajibnya itu berarti yang TT, begitu ya dok? Yang TT Ya, termasuk yang vaksin wajib, dan satunya lagi yang mm-mm. eh Yang apa Mbak tadi? Desi tahu apa? Coba kalau Setahu yang saya si dari Mbak TT Desi sih tahu apa? dok. Oh Karena kan iya, saya kebetulan belum menikah juga ya dok. Jadi mungkin uh. bisa untuk ini juga. Setahu saya Iya, sih kalau yang nggak belum yang termasuk yang bukan wajib itu kayak HPV gitu, bukan termasuk yang mm-mm. vaksin wajib gitu ya dok untuk yang pranikahnya. Iya, sebenarnya itu vaksinasi itu bukan wajib nggak wajib,
Cuman Oke. vaksinasi TT itu adalah vaksinasi yang diprogramkan pemerintah, yang bisa Oh, oke disubsidi oke. pemerintah gitu. Jadi istilahnya nih apa? Jadi biayanya di puskesmas kan Mm-mm. bisa juga vaksinasi TT. Mm. Jadi istilahnya bisa ada subsidi dari pemerintah juga. Dan kalau nggak dilakukan itu kita nggak bisa apa namanya nggak bisa melakukan pernikahan itu karena kita nggak dapat Oh, surat-suratnya salah satu oh syarat iya wajib iya iya. ya itu sebenarnya semua vaksin itu wajib ya tergantung eh, kebutuhan kebutuhan kita ya yang pertama itu TT bisa dilakukan yang semua orang udah tahu bisa dilakukan di puskesmas atau di klinik swasta yang kedua itu HPV HPV mungkin di sini udah banyak yang tahu ya, vaksin HPV itu vaksin apa toh? Vaksin HPV itu vaksin untuk mencegah kanker serviks atau kanker leher rahim. Kenapa sih kok digalak-galakan vaksin HPV itu? Karena di Indonesia sendiri kanker serviks itu prevalensinya masih tertinggi. Iya, di Indonesia. Jadi benar-benar sangat penting. Eh, apa itu vaksinasi HPV. Terus kenapa ya kok vaksin HPV itu divaksinkan sebelum menikah lebih bagus? Kenapa nggak setelah menikah aja? Karena virus HPV itu ditularkan melalui hubungan seksual. Jadi biasanya kalau kita belum melakukan hubungan seksual, istilahnya kita masih aman dengan virus HPV tersebut. Terus untuk saat ini ya, karena memang HPV ini biayanya yang agak lumayan mahal ya, tapi manfaatnya benar-benar sangat banyak. Jadi kalau istilahnya nih, kalau sekarang untung, alhamdulillah Indonesia program pemerintah 3 tahun terakhir ini sudah ada vaksinasi HPV di SD kelas 5 dan kelas 6. Jadi Oh, yang sudah ada kelas ya dok 5 berarti? sudah ada 3 tahun ini sudah berjalan ya. Jadi wah alhamdulillah sudah seneng nih. Yang Ya, belum dapat vaksin HPV, nah itu harus benar-benar menabung. Iya, betul dah. karena eh, eh, biasanya vaksin HPV jika divaksinkan di usia 14 tahun itu di atas 14 tahun itu nanti 3 kali penyuntikan. Iya, dan sebaiknya memang sebelum hamil. Iya, terus tes, Iya, dokter. masuk ya. Eh, Ya. terus apa lagi ya? Untuk vaksin HPV lagi. Oh iya, untuk saat ini dianjurkan tidak hanya perempuan saja, tapi laki-laki juga, karena itu bisa mencegah kutil kelamin pada laki-laki. Pasien saya juga mulai ada pasien laki-laki untuk vaksin HPV. Ya, itu ya. Intinya vaksin HPV untuk mencegah kanker serviks lebih baik divaksinkan sebelum hamil. Ya, berikutnya yang kedua, vaksin apa lagi? Vaksin MMR ya. Sudah tahu bahwa vaksin MMR itu isinya apa tuh MMR itu? Measles, mumps, rubella. Measles itu campak, mumps itu gondongan, rubella ya rubella. Kenapa toh? Ini salah satu juga yang penting sekali untuk dilakukan vaksinasi ya sebelum hamil. Karena jika kita terkena virus yang pertama dulu gondongan. Kalau kita gondongan itu kalau pada trimester awal bisa juga menyebabkan abortus. Terus bisa juga mengakibatkan cacat juga. Terus yang ketiga, apalagi kalau sampai terkena rubella,
Wah, itu yang bahaya sekali. Karena kalau sampai ibu itu positif dengan rubella, ketika hamil, nanti bayinya bisa menderita congenital rubella syndrome. Congenital rubella syndrome itu bisa menyebabkan kecacatan hampir semua organ bayinya. Contohnya pada mata bisa katarak, bisa glaukoma, bisa sampai nggak lihat. Terus di pendengaran bisa tuli, terus di jantung bisa kebocoran jantung, terus bisa gangguan tulang, terus bisa kerusakan hati sampai perkembangan mental pun juga bisa. Nah, itu bahaya sekali. Jadi biasanya banyak dokter kandungan juga sudah menyarankan untuk vaksinasi MMR ini. Terus ada pertanyaan? Kalau untuk yang MMR itu Mm-mm. berarti dilakukan sebelum hamil ya dok, karena itu nanti akan berimbasnya nanti ke eh, bayinya, begitu kan dok? Iya, betul. Mm. Iya. Kalau Jadi nanti, untuk kalau untuk jadi, MMR-nya sendiri itu ada pengulangan nggak sih dok oh iya, untuk vaksinnya? untuk jadwal vaksinasi MMR itu nanti untuk dewasa itu 2 kali ya. Jadi istilahnya kalau sekarang divaksinasi nanti jarak 28 hari, minimal 28 hari itu ada boosternya 1 kali lagi. Terus nanti kalau mau hamil, jadi ditunggu minimal 1 bulan setelah vaksinasi terakhir MMR. Itu baru boleh hamil. Iya. Itu untuk vaksinasi MMR ya. Oh ya, di mana? Di Rumah Sakit Sarjito sendiri, Mbak, itu pada Iya dok. tahun kemarin saya dapat data 2008 sampai 2013 ditemukan suspek eh, congenital rubella syndrome itu 1.419 kasus. Wah, itu banyak sekali kan. Banyak juga Mengerikan ya. sekali. Iya. Dan eh, saya juga sempat banyak pasien yang terkena itu ya. Jadi eh, ibu, jadi benar-benar sangat penting ya kalau misalnya kita mau menikah dan mau hamil dilakukan vaksin MMR itu untuk pencegahan eh, rubella syndrome. Terus yang ketiga vaksin varicella. Ini hampir sama ya dengan vaksin MMR, tapi tenang aja. Kalau misalnya ibu ini dulunya udah pernah kena varicella nih Mbak, jadi aman, nggak usah perlu vaksin varicella nggak apa-apa, karena dia sudah punya antibodinya eh, varicella. Tapi kalau ibu ini belum nih, lah itu yang harus was-was karena varicella pada ibu hamil juga sangat bahaya. Mungkin ada yang belum tahu varicella itu apa tuh? Varicella itu cacar air atau Cacar kalau air. bahasa Jawanya cangkrangan ya. Iya Itu benar dok. bahaya itu kalau buat ibu hamil. Karena kalau pada ibu hamil nanti bisa terjadi komplikasi ke ibunya sih, bisa jadi pneumonia, eh, bisa jadi radang otak, bisa jadi juga radang hepatitis liver itu pada ibunya. Kalau resiko pada bayinya, kalau sampai terkena virus varicella pada trimester 1 itu nanti bayinya bisa lumpuh, terus bisa retardarsi mental juga. Jadi ada namanya sindrom varicella congenital, hampir sama sih Mbak dengan sindrom rubella tadi. Kalau ibu hamilnya kenanya di trimester 2 nih, eh, biasanya agak lebih ringan gejalanya kalau di trimester 2. Jadi lebih aman. Nah, kalau masih trimester 1 ya hati-hati waspada. Terus untuk kalau ibu hamilnya kena di trimester 3, nanti bisa jadi bayinya pas dilahirkan ada gejala-gejala varicella. Jadi bayinya begitu lahir bisa kena varicella juga. Iya, seperti itu. Terus ya itu tadi pencegahannya yaitu vaksinasi ya. Vaksinasinya varicella jadwalnya juga sama kayak MMR,
2 kali Dilakukan dua jarak kali vaksin ini ya ya dok, pengulangan. vaksin ya pengulangan jarak pertama dan kedua minimal 28 hari. Iya, itu yang varicella. Terus yang eh, selanjutnya itu vaksin hepatitis B ya. Hepatitis B ya, betul. Ya, vaksin hepatitis B. Kenapa sih yang mau nikah juga perlu vaksin hepatitis B? Karena eh, saya dapat datanya juga 350 juta orang terinfeksi virus hepatitis B. Eh, ya. Indonesia termasuk negara endemis hepatitis B menengah sampai tinggi. Terus infeksi virus hepatitis B itu nanti bisa bersifat akut sama bersifat kronik. Kalau bersifat akut biasanya bisa sembuh sendiri. Kalau bersifat kronik, nah itu nanti yang bahaya bisa jadi kanker hati. Terus ya kenapa sih dewasa ini ya kok divaksin hepatitis B lagi? Padahal zaman anak-anak kan kita sudah sering hepatitis B sudah berulang kali. Nah, waktu vaksin anak-anak itu fungsinya untuk itu tadi mencegah eh, kanker kanker hati ya. Kan itu ada program pemerintah ya kalau di hepatitis B itu masuk program pemerintah juga waktu anak-anak. Tapi waktu dewasa nggak masuk ya. Karena kenapa? Karena hepatitis B itu ditularkan juga hampir sama kayak HPV. Jadi penularan hepatitis B itu bisa lewat darah, bisa lewat saliva, bisa lewat cairan tubuh. Jadi kalau kita berhubungan sama seseorang, misal kalau udah menikah, kan mesti udah pernah berhubungan ya. Lah kita kan nggak tahu nih riwayat calon suami kita dulu tuh bagaimana. Udah pernah kena hepatitis B apa belum kita nggak tahu. Dulu calon suaminya itu istilahnya apa ya? Nakal apa enggak kan kita juga nggak tahu, berganti-ganti Iya. pasangan apa enggak juga nggak tahu, karena itu juga salah satu faktor resiko. Lah itu makanya dilakukan vaksin hepatitis B untuk pencegahan hepatitis B karena tertular bisa jadi dari calon suaminya atau dulu pernah bukan calon suaminya udah kontak erat dengan yang lain. Terus untuk jadwal vaksinasi hepatitis B itu nanti ada 3 kali ya. Jadwalnya jaraknya ada bulan ke-0, bulan ke-1, sama bulan ke-6. Nanti kalau misalnya mau tanya-tanya juga bisa langsung WA ke saya juga bisa atau ke Reza juga bisa untuk bagaimana lebih jelasnya. Terus tadi yang terakhir Tete ya Mbak ya, Tete sudah kita bahas Ya. superficial yaitu ya intinya kenapa kok wajib Tete karena di Indonesia sendiri juga termasuk tetanus itu penyakit endemis di negara berkembang dan TT juga bisa menyebabkan kematian pada bayi kalau sampai kena tetanus. Terus cara penularannya itu biasanya begini, kalau dulu kan banyak ya yang lahiran di rumah, bukan bidan sih sama Mbah Dukun, itu kan kita nggak tahu tuh alatnya steril apa enggak. Nah, ditakutkan kalau nggak steril bisa jadi nanti karena alat-alatnya nggak steril bisa jadi nanti ibunya terkena tetanus dan bisa ke bayinya seperti itu. Jadi itu tadi tetanus juga sangat penting. Begitu Mbak Desi. Mungkin untuk sekalian menunggu pertanyaan ya dokter. Nih kayaknya saya mau Iya. nanya. Boleh. Untuk yang vaksin varicella tadi ya dok,
Kan Mm-mm. saya Iya. sebenarnya belum belum pernah cacar air, Dok. Jadi Mm-mm, mm-mm. karena kan saya Takut was-was ya. beberapa kali saya pernah tanya gitu kan, Dok, kalau untuk Mm-mm, vaksin varicella sendiri itu mm-mm, eh, berapa kali pengulangan? Tadi sudah dijelaskan mm-mm, 2 kali ya, Dok, sama mm-mm, kayak mm-mm. MMR. Mm-mm. Iya, betul. Kalau untuk varicella sendiri, kalau Mm-mm, misalkan saya mau vaksin, itu lebih baik mm-mm, udah jauh-jauh hari sebelum nikah atau mm-mm. sama dengan kayak TT tadi, 6 bulan sebelum menikah atau gimana, Dok? Lebih baiknya Eh, jadi ditentukan. begini, eh belum pernah kena ya posisinya ya. Iya, kalau udah Belum. pernah kena. Eh, jadi sebaiknya sekarang sekarang Mbak Desi usia berapa ya kalau boleh tahu? Oh, saya 23, Dok. Oh, Dua empat, 23. maaf. Oh, Dua dua empat. empat ya. Ya, Jadi kalau dalam jadwal imunisasi dewasa ya, menurut PABDI itu varicella itu ya cuma 2 kali aja dari usia eh, 19 sampai lansia. Jadi mau sekarang pun nggak apa-apa Mbak, itu nanti bisa untuk kekebalan lansia. Jadi lebih cepat juga lebih baik misalnya mau dicicil sekarang. Iya, oh, iya. iya. Jadi tetap cuma dua Mm. kali aja sampai lansia. Kalau dengan HPV tadi itu Hmm. bisa dilakukannya dari usia berapa, Dokter? Kalau HPV Yang paling eh, eh, ini kan sudah ada program pemerintah ya. Itu di mm-mm. usia Oh, 9. yang SD tadi ya, Dok ya? Untuk program yang Iya, di sekolah. Mm-mm. iya. Paling cepat itu 9 tahun. 9 sampai 13 tahun itu malah cuma 2 kali ngasih. Nanti di atas 14 tahun itu 3 kali. 3 kali. Iya, iya. Jadi kalau Mbak Desi mau HPV ya 3 kali. 3 kali ya, Dok, deh hitungannya. Iya, Oke. untuk sampai lansia. Iya. Ada pertanyaan, Dokter, dari Maisinta. Bulan Iya. depan anak saya usia 18 bulan. Vaksinasi apa Mm-mm. ya, Dok? Oh ya, mungkin Oh, ini iya. Nggak ikut apa-apa. vaksinasi terkait Terima dengan kasih Bunda. pranikah atau Oh iya, nggak apa-apa deh. Saya bantu jawab ya Mbak ya. oke, siap, Untuk Dokter. 18 bulan, terima kasih ya Bunda pertanyaannya. Untuk 18 bulan itu, nanti yang harus diulang itu adalah vaksinasi hepatitis B, jadi polio sama eh, maaf ya. Jadi 18 bulan itu ada polio, hepatitis B, HIV, terus sama DPT. Itu yang program pemerintah ya yang wajib sama MR atau MMR. Terus kalau jadi untuk jadwal yang Ikatan Dokter Anak itu nanti kayak yang varicella sebelumnya riwayatnya sudah apa belum, hepatitis A juga sudah apa belum, itu nanti bisa dicek kembali. Kalau belum bisa dimasukkan di 18 bulan. Ada PCV ulangan juga. Banyak sih sebenarnya. Cuman kita harus tahu riwayatnya sebelumnya sudah pernah vaksin apa aja. Jadi kita tahu yang belum apa aja. Gitu. Tuh pertanyaan kedua, ini Mm-mm. ada, Dok, vaksin pranikah tersebut hanya untuk perempuan saja atau laki-laki juga? Vaksin pranikah itu ada yang untuk perempuan, ada yang untuk laki-laki. Jadi seperti tadi HPV itu juga sudah disarankan untuk laki-laki ya, Ada karena untuk bisa laki-laki ya, mencegah Dok? Ya, benar. kutil kelamin. Terus hepatitis B juga bisa untuk laki-laki karena penularannya juga bisa lewat eh, cairan tubuh. Iya. Jadi kalau yang laki-laki istilahnya nggak perlu semuanya. Kalau untuk laki-laki, kalau untuk yang HPV tadi memang Mm-mm. beda dengan yang kita perempuan ya, Dok. Iya. Karena Jadi,
Kalau yang laki-laki itu mencegahnya bukan untuk kanker serviks ya, karena Iya. memang nggak punya serviks lahir batin. Jadi untuk mencegah terjadi kutil kelamin, ya penyakit kutil kelamin. Oh iya dok, saya mau tanya, kan biasanya kalau kita mau nikah, untuk yang Mm-mm, calon yang mau nikah, itu biasanya mm-mm, kalau untuk vaksin kan mereka kejar yang seperti yang TT tadi gitu ya dok, karena memang itu mm-mm, program mm-mm, dari pemerintah. mm-mm, Nah mm-mm, kalau untuk vaksin lainnya gitu dok, mm-mm. bisa di itu kita yang edukasi untuk dilakukan sebelum itu atau bisa dibarengkan sekaligus gitu dok, karena kan kita udah panik ya, udah mau mendekati hari H, jadi kita harus melengkapin untuk programnya tadi, harus dilengkapin semuanya apa gimana dok? Oh ya, Apa kita misalnya nih, suntikan yang TT-nya dulu? Nah, oh, misalnya nih, udah nih sat- 1 bulan, 1 bulan udah mau nikah gitu ya Mbak ya. Terus iya, vaksin apa aja nih yang perlu divaksin? Padahal banyak banget gitu ya. Oke, jadi ada beberapa vaksin yang bisa dibarengkan. Sebenarnya boleh dibarengkan, tapi biasanya kalau saya pribadi bisa dibarengkan 2 macam vaksin ya. Karena kalau 3 juga saya nggak tega langsung nyuntik 3. Ya, jadi nanti eh, tetap eh, seperti contoh vaksin HPV. HPV itu kan jaraknya jarak ke 0 sama ke 2. Eh, jadi yang benar-benar penting itu jarak 0 ke 2. Terus apa, ibu yang mau menikah itu diedukasi dulu, kalau bisa jangan hamil dulu, diselesaikan sampai eh, HPV kedua. Nanti kalau misalnya seandainya kok terus hamil, vaksin HPV ketiganya bisa diundur setelah bayinya lahir, itu nggak apa-apa. Jadi yang penting ke 1 dan ke 2 HPV itu jangan sampai terlambat. Iya. Terus untuk eh, jadi paling nggak setidaknya tetap kehamilannya diundur 2 bulan 3 bulan setelah selesai vaksinasi jika ingin dikejar. Mm. Dan misalnya untuk konsultasi lebih langsung bisa langsung WA ya, apa-apa itu banyak banget nanti yang misalnya varicella sama MMR ini nanti kan bisa dirinci satu-satu kayak gitu. Tapi oh intinya iya, tetap kehamilannya ditunda dulu. Iya, sampai vaksin mungkin di diselesaikan. diakalinnya dengan gitu ya dok, mungkin karena memang buru-buru sudah hari H mendekati, jadi kita susulkan setelah itu, tapi dengan syarat tidak hamil dulu gitu ya dok. Iya, betul, betul Mbak, betul sekali. Nanti mungkin kalau untuk pertanyaan bisa follow IG Corner Sewon juga ya dok, bisa bertemu langsung dengan dokter Ervita nanti di Iya, iya, klinik Raisa Sewon. iya. Ini kita sekalian tunggu pertanyaan yang lainnya juga dok. Mungkin masih ada pertanyaan atau mungkin sudah cukup. Oh iya, Ini oh siapa iya, tahu kalau mau. ini ada dok. Di share dong dok ke kontak WA Raisa Sewon. Siapa tahu kapan-kapan mau konsultasi kalau sudah dapat calonnya. Oh Oke iya, dok, boleh di share untuk boleh. kontak WA-nya. Oh iya, kontaknya ini 08 222 5 ya 508 6264. Kalau nanti masih bingung nih, ada di IG KF Raisa Sewon atau di Dokter Ervita juga ada. Atau nanti cari di web klinik Raisa Sewon, itu juga udah keluar. Sudah langsung ada informasinya ya dok, bisa langsung kontak Iya, di situ juga. iya. Kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi dokter. Atau mungkin dokter mau share pengalamannya gitu dok, menangani yang tentang eh, yang mau calon-calon pranikah ini dok, yang mau nikah terus vaksin di Hmm. dokter kita. Kalau kebanyakan mereka itu malah kaget karena belum Oh tahu. iya, Oh, ternyata ini ya banyak ya gini gini gini. Ternyata harus
vaksin ini, vaksin itu, dan manfaatnya ternyata juga besar sekali. Misalnya mereka datang cuma untuk vaksin HPV, nanti kita informasikan nih nggak hanya HPV tapi yang lain ini, ya ternyata oh baru tahu loh kalau ternyata mau nikah tuh perlu vaksin ini itu. Nah, mereka biasanya komen pertamanya pada kaget gitu, tapi ya akhirnya alhamdulillah tahu dikasih edukasi gini-gini terus mengikuti vaksin tersebut, iya. Karena kan Eh, kalau memang sebelumnya belum tahu kan kita ini ya dok, kadang nggak terlalu perhatikan itu, iya, padahal itu juga penting harus dilakukan sebelum iya, nikah gitu ya. iya. Karena juga banyak kejadian karena nggak tahu, ibunya juga belum tahu eh, hal yang nggak ingin itu tadi terjadi ya. Misalnya kok anak saya kok kayak gini keluarnya kok cacat lah, itu kan kita juga nggak mau ya. Ternyata ibunya itu positif rubella itu juga ada. Terus makanya untuk yang kedepannya terus itu tadi melakukan vaksinasi pencegahan itu karena memang kayak rubella dan lain-lain itu kan gejala klinisnya juga nggak kelihatan, mbak, nggak tahu. Nggak kelihatan pasti, padahal itu dampak ke kandungannya bahaya sekali. Kalau untuk yang rubella tadi ya dok, kan itu bisa Mm-mm. disuntikan juga kalau masih balita. Perlu Mm-mm. MMR juga nggak sih dok? Masih perlu nanti untuk dewasa. Perlu ya. Iya, Oh nanti iya, dewasa masih ada ini lagi ada gitu ya lagi dok? jadwalnya. Iya, 2 kali lagi. Dewasa tadi dihitung dari usia 19 tahun ke atas. Iya, itu masih dikasih 2 kali lagi. Jadi meskipun dulu udah MMR lengkap, udah Iya. bayi pas 5 tahun Mm-mm. dapet, tetap nanti kalau mau nikah, mau hamil, sebaiknya masih dilakukan vaksin MMR lagi, di booster lagi. Mm-mm. Kalau untuk MMR sendiri dok, kalau disuntikan di saat dewasa gitu ya, itu Hmm. bedanya dengan MR itu di mana dok? Kalau kita vaksinasi MR, itu dengan Hmm. MMR, apa bedanya dok? Jadi sama, penyuntikannya sama, subkutan, cuma yang bedain isinya. Kalau MR cuma dua ya, rubella sama campak. Kalau MMR ada gondongan rubella sama campak. Itu tadi. Penyuntikannya sama, subkutan. Kalau dewasa bisa di deltoid ya, di lengan. Iya. Jadi cuma isinya kandungannya yang berbeda. Isi dari kandungan vaksinnya itu tadi ya dok, kalau MR itu hanya dua, kalau yang Heeh. MMR itu tambahannya ada buat gondongan Iya, gitu ya dok. benar. Iya. Mm-mm. Soalnya kalau pas hamil, ibunya kena Mm-mm. gondongan juga bahaya buat janinnya itu tadi. Itu tetap Iya. berpengaruh ke calon bayinya juga ya dok nanti tetap. Iya, iya, benar banget. Ini kayak udah nggak ada lagi pertanyaan dok. Udah nggak ada. Iya. Oke, boleh Mm-mm. ditutup. Nggak apa-apa. Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa langsung Mungkin iya, WA. langsung kontak di WA yang sudah di-share tadi. Kalau nggak bisa Mm-mm. follow IG Cafe Raisa Sewon ya dokter. Nanti bisa langsung dengan dokter Ervita. Itu Iya, betul betul dokter. sekali. Iya, betul. Oke, terima Iya, kasih iya, dokter untuk sore sama-sama hari Mbak ini udah Desi. ditemenin. Mm-mm. Iya, sama-sama. Ketemu di lain waktu ya Assalamualaikum. dok. Oke, Iya. waalaikumsalam dokter. Terima Salam. kasih. Oke.